Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ITS ekonomi syariah, tentang peran uang di dalam ekonomi syariah itu bagaimana. Perkenalkan, nama saya Sadewa Sakananta dari nomor NPM 059. Perkenalkan, saya Muhammad Dafana Rizky dengan NPM 016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffian Rizky dengan PM 033. Perkenalkan, saya Nurul Perkenalkan Anissa nama dengan saya, NPM 150. perkenalkan nama saya Sagraha Fagri Santoso dengan NPM 257. Ya, yang pertama kita akan menjelaskan peran uang dalam ekonomi konvensional. Di ekonomi konvensional sendiri, uang itu adalah sebagai objek di mana yang sangat penting di perekonomian yang saat kita gunakan saat ini, yaitu untuk memperhatikan transaksi ekonomi di kehidupan sehari-hari. Lalu, tanpa adanya uang sendiri, transaksi sehari-hari akan sulit karena kita masih akan mengandalkan sistem faktor atau sistem pembayaran lainnya. Next. Lalu, peran uang secara umum adalah sebagai satuan hitung atau memberi harga suatu komoditas, yang kedua sebagai alat transaksi, yang ketiga standar pembayaran di masa mendatang, yaitu jadi apa itu sarana pembayaran jasa atau gaji para pekerja. Lalu yang selanjutnya dalam sistem ekonomi Islam, uang ini bersifat slow konsep yang mengharuskan uang selalu mengalir karena uang ini merupakan barang publik yang tidak mengendap menjadi milik pribadi atau barang pribadi. Lalu Baik, peran uang ekonomi syariah adalah sebagai alat tukar atau alat mediasi pertukaran antara para pihak. Lalu sebagai alat penghitung alat standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa. Yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli media penyimpanan kekayaan yang diperoleh dari manusia, yang bisa juga sebagai emas dan lain. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat pembayaran yang tertangguhkan, sebagai patokan nilai pada transaksi yang waktunya tertangguhkan atau kredit. lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar sistem keuangan syariah. Prinsip-prinsip dasar sistem keuangan syariah didasarkan pada hukum Islam yang melarang beberapa praktik yang lazim dalam keuangan konvensional, yaitu seperti bunga atau yang biasa disebut dengan riba, ketidakpastian atau yang biasanya disebut dengan gharar, dan spekulasi atau masyir. Salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah berbagi risiko dan keuntungan atau yang disebut dengan profit and loss sharing. Dalam transaksi, pihak-pihak yang terlibat berbagai risiko dan hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi mereka, bukan berdasarkan bunga tetap. Pembagian ini diterapkan melalui model mudharabah dan musyarakah yang berbeda dengan pinjaman bunga dalam sistem konvensional. Next. Sistem keuangan syariah juga menekankan pentingnya investasi dalam aset real yang berwujud, sehingga transaksi spekulatif dan berbasis ketidakpastian dilarang. Dalam keuangan konvensional, penggunaan bunga sebagai kompensasi atas pinjaman adalah hal biasa. Sedangkan dalam sistem syariah, hal ini dianggap tidak adil karena tidak ada pembagian risiko. Oleh karena itu, keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih beretika dalam bisnis, dengan tetap mengedepankan keadilan dan transparansi. Next. Tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan syariah dalam prakteknya. Menurut Wiroso ketiga, prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain mengenai penitipan dana dan atau kegiatan usaha yang sesuai syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, darobah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau membiayai kegiatan lain, murabaah, atau membiayai barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijorah, atau mengalihkan kepemilikan barang yang disewa dari bank kepada pihak lain. Next.
Baik, selanjutnya dari sistem keuangan syariah. Dari sini ada gambaran sistem keuangan syariah. Yang pertama, prinsip pemisahan akibat dari investasi mudharabah ini, bank hanya melakukan pengawasan terhadap usahanya dan tidak terlibat dalam pengelolaan bank tersebut. Sehingga nasabah tidak mempunyai kewajiban untuk setia terhadap usahanya mengelola. Anda harus dapat dipercaya dan transparan dana dapat melakukan intervensi. Pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal yaitu 100% dan pihak lainnya adalah pengelola. Keuntungan perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan akad, namun kerugian karena kelalaian pengelola, kecuali kerugian disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Karena mudharabah, khusus untuk bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya lebih sedikit melakukan jenis transaksi tersebut. Dan kehilangan keunikannya, bank syariah sendiri semakin kehilangan nilainya. Next. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal perusahaan tertentu. Masing-masing pihak menyumbangkan dana dan dengan pemahaman bahwa manfaat dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu proyek tertentu yang keuntungannya dibagi menurut nisbah yang disepakati dan dana disumbangkan dengan syarat kerugian ditanggung kedua belah pihak. Next. Yang ketiga, prinsip jual beli atau murabahah. Prinsip jual beli melalui akad murabahah merupakan salah satu transaksi yang banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Salah satunya alasannya adalah bank syariah memiliki risiko yang lebih kecil dalam murabahah. Misalnya, transaksi pembelian kendaraan listrik. Bank sebagai penjual wajib menyediakan kendaraan listrik untuk jual beli kepada nasabah sehingga nasabah dapat menerima kendaraan listrik melalui penjualannya. Selanjutnya ada praktek keuangan syariah, yang mana bank syariah menjadikan debitur sebagai mitra usaha dengan prinsip bagi hasil atau terkait akad musyarakah dan mudharabah yang mensyaratkan penggantian resiko kerugian berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan debitur. Selama ini, sistem ini merupakan dampak dari bank syariah yang menjadikan debitur menjadi mitra usaha. Keberhasilan usaha debitur merupakan salah satu indikator keberhasilan bank syariah. Sebaliknya, penerapan sistem suku bunga pada perbankan tradisional memerlukan tingkat pengembalian yang jelas bagi debitur, meskipun debitur sendiri yang mengalami kerugian dalam usahanya. Selanjutnya ada praktek keuangan syariah yang pertama, prinsip mudharabah. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlakah diterapkan dengan pengembangan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini nanti hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito ini bisa diperpanjang dan dihitung menjadi deposito baru. Apabila sudah dicantumkan pada akad deposito lama, maka tidak perlu dilakukan akad baru. Sedangkan mudharabah muqayyadah dibagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet yang dalam prakteknya adalah berupa simpanan khusus di mana pemiliknya dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Selanjutnya terdapat mudharabah muqayyadah off balance sheet yang dalam prakteknya bank adalah sebagai perantara untuk menyalurkan dana antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Yang kedua ada prinsip musyarakah. Prinsip ini diimplementasikan dengan pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal untuk menyetorkan modal atau dapat berupa uang, aset, atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan, yang mana keuntungan dan dari hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tetapi dalam hal kerugian, bank dan nasabah menanggung kerugian secara masing-masing sesuai dengan modal yang ditanamkannya.
Yang ketiga yaitu adalah prinsip murabaha. Prinsip ini ditetapkan dengan lembaga keuangan syariah atau LKS untuk membeli barang tertentu yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup biaya pembelian dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian prinsip sewa, prinsip ini ditetapkan dengan pihak penyewa atau mustajir dan pihak yang menyewakan mujir disepakati oleh harga dan jangka waktu sewa menyewa. Penyewa membayar harga sewa dengan kesepakatan, bisa tunai atau dengan cicilan. Pembayaran ini dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan yang mana penyewa bertanggung jawab atas perawatan objek sewa selama jangka waktu penyewaan.